Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Sultan Safi dengan NIM 1911033 dari kelas IFB 2F. Kali ini kita akan membahas seberapa pentingnya sih komunikasi publik bagi tenaga IT. Simak terus videonya. Perkembangan teknologi telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, seni, kebudayaan, dan dunia pendidikan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara dalam melakukan aktivitas manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang semakin pesat dalam usaha mengefektifkan layanan kepada masyarakat harus dilakukan sampai pada tingkat desa. Keberadaan TIK selain dapat meningkatkan pelayanan, juga bermanfaat dalam proses pengolahan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan, dan banyak manfaat lainnya. Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar, tapi mengarah pada pengembangan TIK. Sistem informasi merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan aktivitas orang. Tetapi teknologi informasi yang tercanggih sekalipun jika tidak ada yang mengoperasikan, maka akibatnya sistem informasi tidak berjalan maksimal. Perpaduan teknologi informasi dan manusia pengelola merupakan kunci suksesnya penerapan sistem informasi. Pekerjaan yang berulang-ulang dapat digantikan oleh sistem untuk menyederhanakan pekerjaan. Berjalannya peran sistem informasi menyebabkan kinerja organisasi menjadi semakin efisien dan efektif. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Skinner turut beropini tentang komunikasi sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik, di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Forsdale berkomentar bahwa pengertian komunikasi adalah jenis proses pembentukan, pemeliharaan, serta pengubahan sesuatu dengan tujuan agar sinyal yang telah dikirimkan berkesesuaian dengan aturan. Pengertian komunikasi terakhir datang dari Godet yang mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk membuat sesuatu kemudian ditunjukkan kepada orang lain. Komunikasi publik atau public communication adalah salah satu jenis bentuk komunikasi dari segi jumlah atau banyaknya komunikan atau audiens. Selain komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, komunikasi kelompok atau group communication, dan komunikasi massa atau mass communication. Secara bahasa, komunikasi publik artinya penyampaian pesan kepada orang banyak. Komunikasi artinya penyampaian pesan atau ide, pemikiran, maupun informasi. Publik artinya orang banyak atau umum. Semua orang yang datang atau menonton, mengunjungi, dan sebagainya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komunikasi publik dikenal dengan banyak nama atau istilah.
seperti urusan publik atau public affairs, informasi publik atau public information, dan hubungan publik atau public relation atau humas atau hubungan masyarakat. Karena jumlah audiensnya yang banyak, komunikasi publik juga sering diidentikan dengan komunikasi massa, padahal keduanya berbeda dari segi saluran atau channel. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa atau communicating with media. Komunikasi publik lebih luas daripada komunikasi massa. Komunikasi massa hanya menggunakan media massa seperti surat kabar, majalah, website, radio, dan televisi. Komunikasi publik lebih luas lagi. Selain menggunakan media massa, komunikasi publik juga menggunakan email, blog, jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, Yahoo Messenger, handphone atau SMS, dan medium lain yang bisa menjangkau khalayak luas atau banyak, seperti aksi demo, seminar, diskusi, dan sebagainya. Komunikasi publik merupakan kombinasi antara hubungan dengan media massa atau media relation, jangkauan komunitas atau community outreach, komunikasi krisis atau crisis communication, relasi pelanggan atau customer relation, perencanaan acara atau event planning, komunikasi risiko atau risk communication. Arni Muhammad dalam Komunikasi Organisasi di Tempat Jakarta, Bumu Aksara tahun 2008 mendefinisikan komunikasi publik dalam konteks komunikasi organisasi. Menurutnya, komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Komunikasi publik dapat dilakukan oleh siapapun, dapat pula dilakukan oleh seorang komunikator publik profesional. Yang termasuk komunikator publik profesional antara lain manajer dan staf atau PR atau humas, wartawan, penyiar radio, presenter, penyaji ramalan cuaca, dan sebagainya. Kecanggihan teknologi komunikasi saat ini membuat semua orang bisa melakukan komunikasi publik. Sekedar contoh, jika kita memposting sebuah komentar pada sebuah kolom komentar yang dapat diakses banyak orang, maka itu pun termasuk komunikasi publik. Ciri utama komunikasi publik adalah berisi pesan yang penting diketahui publik, dikenal dengan informasi publik. Yang dikomunikasikan menyangkut urusan publik atau public affairs, atau yang diharapkan menggugah orang banyak. Ciri komunikasi publik lainnya adalah komunikasi terjadi di tempat umum atau publik, misalnya di auditorium, kelas, tempat ibadah atau masjid dan gereja, atau tempat lainnya yang dihadiri sejumlah besar orang. Manfaat komunikasi publik di dunia kerja tenaga IT. Yang pertama, membangun tim. Komunikasi yang efektif dan jujur dapat mempersatukan karyawan. Jika staf berbicara satu sama lain di tempat kerja, itu adalah langkah besar untuk membangun tim yang baik. Karyawan yang tidak sabar untuk berbicara dengan rekan kerja mereka lebih bersemangat untuk datang bekerja. Jika mereka tahu bahwa mereka dapat berbicara dengan bos tentang masalah dan bahwa bos akan mendengarkan, itu mengikat mereka pada perusahaan. Komunikasi yang baik membangun tim dan meningkatkan loyalitas karyawan. Yang kedua, membuat segalanya jelas. Instruksi yang membingungkan dan pedoman yang tidak jelas tidak baik untuk semua orang. Saat berkomunikasi dengan karyawan, manajer harus jelas tentang apa yang mereka inginkan dan harapkan. Itu berlaku baik komunikasi melalui rapat, instruksi,
tinjauan kerja atau buku pegangan karyawan. Jika pekerja memahami tugas dan tanggung jawabnya, semuanya berjalan lebih lancar. Yang ketiga, bertahan dari situasi sulit. Ketika keadaan menjadi sulit, karyawan menjadi gugup. Apakah mereka akan mendapat gaji dalam 6 bulan? Berapa lama mereka harus menunggu sebelum melompat ke kapal? Apakah bos menyamakannya dengan mereka tentang betapa buruknya hal-hal itu? Jika manajemen memalsukan fakta atau menghindari diskusi, hal itu dapat mematikan kepercayaan karyawan pada perusahaan. Berbicara secara jujur tentang situasi tersebut dapat memperkuat kepercayaan mereka. Perusahaan terbaik tidak menunggu sampai bencana melanda untuk mulai berkomunikasi. Jika perusahaan selama ini jujur dan berkomunikasi secara efektif, mereka memiliki cadangan kepercayaan yang berharga yang dibangun. Yang terakhir, mengelola keragaman dalam tenaga kerja. Komunikasi yang baik menjadi lebih penting jika tenaga kerjanya beragam dengan campuran ras, kebangsaan, jenis kelamin, atau kepercayaan. Dalam pekerjaan, mudah bagi orang untuk secara tidak sengaja menyinggung satu sama lain. Jika aturan promosi dan tinjauan karyawan tidak jelas, pekerja minoritas mungkin merasa mereka telah didiskriminasi. Kebijakan yang dengan jelas menjelaskan bagaimana perusahaan menerapkan hadiah dan penalti dapat memperjelas masalah. Pedoman yang jelas yang memberitahu karyawan cara memperlakukan satu sama lain membantu menghindari konflik yang tidak diinginkan. Demikianlah penjelasan tentang pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.